Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa seputar Islam, apa kabar semua? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Ta'ala dan selalu dalam limpahan rezeki yang halal. Sahabat Islam, hidup ini tidak lepas dari cobaan dan ujian. Bahkan cobaan dan ujian merupakan sunatullah dalam kehidupan. Manusia akan diuji dalam kehidupannya baik dengan perkara yang tidak disukainya atau bisa pula pada perkara yang menyenangkannya. Allah Ta'ala berfirman yang artinya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan mengujimu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan. Quran Surat Al-Anbiya ayat 35. Sahabat Ibnu Abbas yang diberi keluasan ilmu dalam tafsir Al-Quran menafsirkan ayat ini, kami akan menguji kalian dengan kesulitan dan kesenangan, kesehatan dan penyakit, kekayaan dan kefakiran, halal dan haram, ketaatan dan kemaksiatan, petunjuk dan kesesatan. Dalam tafsir Ibnu Jarir, dari ayat ini kita tahu bahwa berbagai macam penyakit juga merupakan bagian dari cobaan Allah yang diberikan kepada hambanya. Namun di balik cobaan ini terdapat berbagai rahasia atau hikmah yang tidak dapat dinalar oleh akal manusia. Sakit menjadi kebaikan bagi seorang muslim jika dia bersabar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Sesungguhnya semua urusannya merupakan kebaikan, dan hal ini tidak terjadi kecuali bagi orang mukmin. Jika dia mendapat kegembiraan, maka dia bersyukur dan itu merupakan kebaikan baginya, dan jika mendapat kesusahan, maka dia bersabar dan ini merupakan kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Sakit akan menghapuskan dosa. Ketahuilah wahai saudaraku, penyakit merupakan sebab pengampunan atas kesalahan-kesalahan yang pernah engkau lakukan dengan hati, pendengaran, penglihatan, lisan, dan dengan seluruh anggota tubuhmu. Terkadang penyakit itu juga merupakan hukuman dari dosa yang pernah dilakukan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan apa saja musibah yang menimpamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 30. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah menimpa seorang mukmin terasa sakit yang terus-menerus, kepayahan, penyakit, dan juga kesedihan, bahkan sampai kesusahan yang menyusahkannya, melainkan akan dihapuskan dengannya dosa-dosanya. Hadis riwayat Muslim. Sakit akan membawa keselamatan dari api neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, janganlah kamu mencaci maki penyakit demam, karena sesungguhnya dengan penyakit itu Allah akan menghapuskan dosa-dosa anak Adam sebagaimana tungku api menghilangkan kotoran-kotoran besi. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, tidak boleh bagi seorang mukmin mencaci maki penyakit yang dideritanya, menggerutu, apalagi sampai berburuk sangka pada Allah dengan musibah sakit yang dideritanya. Bergembiralah wahai saudaraku, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sakit demam itu menjauhkan setiap orang mukmin dari api neraka. Hadis riwayat Al-Bazzar. Sakit akan mengingatkan hamba atas kelalaiannya. Wahai saudaraku, sesungguhnya di balik penyakit dan musibah akan mengembalikan seorang hamba yang tadinya jauh dari mengingat Allah agar kembali kepadanya. Biasanya seseorang yang dalam keadaan sehat walafiat suka tenggelam dalam perbuatan maksiat dan mengikuti hawa nafsunya. Dia sibuk dengan urusan dunia dan melalaikan Robnya.
Oleh karena itu, jika Allah mencobanya dengan suatu penyakit atau musibah, dia baru merasakan kelemahan, kehinaan, dan ketidakmampuan di hadapan Robnya. Dia menjadi ingat atas kelalaiannya selama ini, sehingga ia kembali pada Allah dengan penyesalan dan kepasrahan diri. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan sesungguhnya kami telah mengutus para rasul kepada umat-umat sebelummu. Kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan kesengsaraan dan kemelaratan, supaya mereka memohon kepada Allah dengan tunduk merendahkan diri." Quran Surat Al-An'am ayat 42, yaitu supaya mereka mau tunduk kepadaku, memurnikan ibadah kepadaku, dan hanya mencintaiku, bukan mencintai selainku dengan cara taat dan pasrah kepadaku. Tafsir Ibnu Jarir. Terdapat hikmah yang banyak di balik berbagai musibah. Wahai saudaraku, ketahuilah di balik cobaan berupa penyakit dan berbagai kesulitan lainnya, sesungguhnya di balik itu semua terdapat hikmah yang sangat banyak. Maka perhatikanlah saudaraku nasihat Ibnul Qayyim rahimahullah berikut ini. Andai kata kita bisa menggali hikmah Allah yang terkandung dalam ciptaan dan urusannya, maka tidak kurang dari ribuan hikmah yang dapat kita gali. Namun, akal kita sangatlah terbatas. Pengetahuan kita terlalu sedikit dan ilmu semua makhluk akan sia-sia jika dibandingkan dengan ilmu Allah. Sebagaimana sinar lampu yang sia-sia di bawah sinar matahari. Ingatlah saudaraku, cobaan dan penyakit merupakan tanda kecintaan Allah kepada hambanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah Ta'ala jika mencintai suatu kaum, maka Dia akan memberi mereka cobaan." Hadis riwayat Tirmizi. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami keyakinan dan kesabaran yang akan meringankan segala musibah dunia ini. Amin.